nasihat yang berhubungan dengan akhlak. Di antara kalimat beliau ada yang seperti ini. Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Dan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Jadi, mahkota seseorang adalah akalnya. Mahkota itu kan di kepala. Menjadi kebanggaan, sumber, simbol dari kesuksesan, keberhasilan. Dan itu kuncinya adalah akal. Jadi kalau kita serius mendayagunakan akal, memanfaatkan anugerah Allah dalam bentuk akal budi, insya Allah hidup kita akan sukses, jaya, berhasil. Makanya akal kita jadi mahkota. Mahkota seseorang adalah akalnya. Nah, yang selanjutnya, derajat seseorang adalah agamanya. Dengan beragama, level atau derajat kita akan ada pada tempatnya. Beragama itu kan memposisikan diri kita sesuai dengan tuntunannya Allah. Baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Dengan kita menjalani, menetapi prinsip-prinsip dan ajaran agama, kita masih bermartabat sebagai manusia. Berarti hidup kita hidup yang punya orientasi, hidup yang tidak asal-asalan, hidup yang punya pedoman dan rujukan. Ini menjaga kita ada di level martabat kita sebagai makhluk Allah yang paling disayang, paling diistimewakan. Jadi ini makanya istilahnya derajat kita, tingkat dan posisi kita. Kalau kita meninggalkan agama, ya kita akan jatuh pada derajat yang rendah. Kalau Al-Quran menyebutnya asfala safilin. Level kita anjlok. Baik, ini nasihat dari Khalifah Umar. Dan kehormatan kita adalah budi pekerti, akhlak. Orang yang tidak berakhlak, ya berarti dia kehilangan kehormatan dirinya. Orang yang tidak berakhlak itu orang yang tidak menjaga martabat kemanusiaannya. Jadi ini sudah sering di banyak sesi kita menjelaskan pentingnya akhlak, pentingnya budi pekerti. Semoga teman-teman tidak lupa dan secara serius masih berkomitmen untuk senantiasa menghidupkan akhlak dalam keseharian kita. Nah, tentang akhlak ini beliau juga punya nasihat yang bagus. Kata beliau, ajaklah seseorang kepada Islam meskipun tanpa melalui kata-kata. Kemudian sahabat-sahabat beliau bertanya, bagaimana caranya? Khalifah Umar menjawab, dengan akhlakmu. Jadi, mari kita membuat orang tertarik, membuat orang terkesan, membuat orang sadar tentang benarnya dan baiknya ajaran Islam melalui perilaku dan tindakan kita, melalui akhlak kita. Tidak hanya melalui kata-kata. Karena justru yang pertama-tama dan banyak dilihat orang seperti apa sih Islam itu, ya pertama-tama perilaku kita. Ya kalau kita kan sering menyuruh Islam itu baik loh Pak secara ideal. Dalam Al-Quran, dalam hadis, prinsip-prinsip Islam itu luar biasa. Iya, kita yang sudah beriman ada dalam Islam itu sangat tahu bagaimana istimewa, bagaimana kebenaran, kebaikan Islam. Tapi orang yang di luar Islam tentunya
untuk membuat mereka percaya bahwa Islam itu kebenaran, kebaikan, keindahan, rahmatan lil alamin, yang dilihatkan perilaku kita sehari-hari, kelakuan kita sehari-hari, kata-kata kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita. Itu kan yang mereka lihat. Sehingga mereka menyimpulkan, oh Islam itu begini, Islam itu begitu. Lah mereka belum beriman, belum percaya, tidak mungkin mereka terus kok membuka Quran, apalagi membaca kitab hadis. Ya nanti kalau sudah beriman, mereka membuka Quran, baca hadis. Tapi ketika mereka belum beriman itu kan yang pertama-tama dilihat ya kelakuan kita, perbuatan kita. Jadi mari kita mengajak seseorang ke dalam Islam dengan akhlak, dengan tingkah laku, dengan perbuatan. Tidak hanya lewat kata-kata. Ya meskipun kadang-kadang penjelasan kata-kata itu perlu, tapi pasti lebih menyentuh, lebih membuka mata orang kalau itu kita hidupkan dalam perilaku kita sehari-hari. Banyak kisah-kisah sahabat, banyak kisah-kisah zaman dulu para salafus soleh yang perilaku mereka membuat orang tertarik untuk datang dan masuk Islam. Jadi ini pelajaran dari Khalifah Umar juga untuk kita semua, bahwa kita ini yang muslim meskipun statusnya bukan dai, bukan mubaligh, tapi kelakuan kita, perilaku kita, keberagamaan kita hakikatnya akan mempromosikan, akan menunjukkan pada orang lain seperti apa itu Islam. Baik, ini mungkin jadi kesadaran kita semua ya. Jangan sampai kita yang jadi hijabnya Islam. Ada satu kalimat yang populer sekali dari Muhammad Abduh, seorang pembaharu dari Mesir yang insya Allah teman-teman kenal karena pernah kita kaji di satu sesi ngaji filsafat kita. Beliau menyatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin itu maksudnya kehebatan, keindahan, kebenaran Islam itu tertutupi oleh perilaku umat Islam. Islam tertutup oleh umat Islam. Jadi kelakuan-kelakuan kita yang tidak mencerminkan keutamaan-keutamaan Islam itu pada akhirnya hanya akan membuat orang di luar Islam tidak paham tentang Islam. Kitalah yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa memahami secara pas tentang apa itu Islam, kebenaran dan keindahannya. Maka Muhammad Abduh kemudian menyatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Semoga tidak begitu ya. Semoga sedikit-sedikit, meskipun saya bilang tadi kita ini bukan ulama, bukan dai, bukan mubaligh, mari kita berusaha semampu mungkin untuk hidup secara terpuji, bermartabat, menghidupkan keutamaan-keutamaan sesuai dengan yang dituntunkan oleh agama, sehingga nanti orang melihat kita bisa paham bahwa oh itulah kebenaran, keindahan, keutamaan Islam. Jangan sampai sebaliknya. Kelakuan-kelakuan merusak, kelakuan-kelakuan zalim, kelakuan-kelakuan menyakiti yang lain, menghancurkan harmoni hidup yang kita lakukan. Khawatirnya nanti orang salah paham terhadap Islam gara-gara kelakuan kita. Maka tadi Khalifah Umar menasihati kita, ajaklah seseorang kepada Islam meskipun tanpa melalui kata-kata. Bagaimana caranya? Dengan akhlakmu.